Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim Murojaah Channel yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kita kembali murojaah kitab Mabadiul Fiqih juz 4, yaitu tentang pembahasan mandi, tayamum dan juga darah bagi perempuan. Langsung saja kita mulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sairin. Al-ghuslu, mandi ya. Fasal ini menerangkan tentang mandi. Mujibatul ghusli, adapun hal-hal yang mewajibkan untuk mandi. Yang pertama yaitu al-janabah, itu janabah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa in kuntum, dan jika kalian junuban dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa al-khitanani, ketika dua alat kelamin bertemu, au massal khitanul khitana, ketika alat kelamin menyentuh alat kelamin, wajaba, maka wajib al-ghuslu, mandi. Yang kedua yaitu al-haidhu, haid, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka perempuan, hatta yathurn, sehingga mereka suci. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza aqbalat al-haidhu, ketika haid tersebut datang, fada'i, maka kalian jauhkanlah ya, maka kalian jauhi as-salat. Ini bagi perempuan. Fa idza dhahaba qadruha, dan ketika hilang darah tersebut, faghsili, maka basuhlah, angki, dari badanmu, ad-dama, darah. Tsumma sholli, kemudian salatlah. Yang ketiga al-mautu, meninggal ya. Hal yang mewajibkan mandi selanjutnya yaitu meninggal. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi, fiman, tentang seseorang, waqasathu naqatuhu ya, ontanya melemparnya, wa mata, dan orang tersebut mati, igsiluhu bima'in wasidrin, dan maka mandikanlah, bima'in, dengan air, wasidrin, dan dengan daun bidara. Selanjutnya furudul ghusli. Tadi hal-hal yang mewajibkan mandi, sekarang fardu-fardunya mandi ya. Yang pertama an-niyatu, menyatakan niat di dalam hati, wa ta'mimul badani, dan meratakan badan, bil ma'i, dengan air, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Nabi, mang taraka, barang siapa yang meninggalkan maudhi'a sya'ratin, sebesar rambut, lam yaghsilha, yang dia tidak membasuhnya, fu'ila bihi kadza wa kadza minan nar, maka dia mendapat siksa neraka. Na'udzubillah. Tasmiyatu, membaca bismillah, wa ghaslul wajhi, dan mohon maaf ya, ini salah, wa ghaslul yadaini, membasuh kedua tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan keduanya, al-ina'a, ke wadah. Jadi sunnahnya itu yang pertama membaca basmalah, yang kedua membasuh kedua tangan sebelum memasukkan keduanya ke wadah tersebut, wadah untuk mandi ya. Kemudian wal wudu'u, dan juga berwudu, wudunya seperti kita wudu mau salat, wadalkul jasadi, menggosok badan, waballu sya'ri, membasahi rambut, wal muwalatu, berkesinambungan, wal ibtida'u bi ghasli syiqqi al-aimani ya, mendahulukan anggota yang sebelah kanan. Tsummal aisari, kemudian dilanjutkan dengan anggota yang sebelah kiri. Tsumma sabbul ma'i, kemudian menyiram air, ala ra'si, ke atas kepala ya. Wa ta'khiru ghaslir rijlaini, dan yang terakhir itu membasuh kedua kaki. Oke, itu untuk mandi sahabat-sahabat. Selanjutnya at-tayammumu, menerangkan tentang tayamum. Yaqumu tayammumu maqamal wudu'i, tayamum ini menempati makomnya wudu, artinya sebagai ganti wudu, wal ghusli, dan mandi.
Bisa babi udhrin, dengan adanya udzur, ya, dengan sebab udzur, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda, jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan bepergian, walam tajidu ma'an, dan kalian tidak menemukan air, fatayammamu, maka bertayamumlah, sa'idan, dengan debu, thayyiban, yang suci. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liman asabathu janabah, bagi orang yang terkena janabah, walam yajid ma'an, dan sedang dia tidak menemukan air, innama yakfika as-sa'idu, maka sesungguhnya debu tersebut cukup bagimu. Selanjutnya a'dzarut tayammumi, udzur tayamum atau udzur-udzur yang diperbolehkan untuk bertayamum, ya. Yang pertama, tayaqqunu faqdil ma'i, sudah yakin tidak adanya air. Artinya dia sudah berusaha untuk mencari air, ya, sehingga dia yakin bahwa air itu tidak ada. Jangan sampai hanya prasangka, seperti itu. Jadi harus yakin bahwa memang air tidak ada. Yang kedua, au khaufu isti'malihi, atau dia khawatir menggunakan air tersebut, limaradin, karena sebab sakit, liqaulihi ta'ala, karena sabda, firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda, jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safar, dalam keadaan bepergian, walam tajidu ma'an, fatayammamu, dan tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Itu dalilnya. Yang kedua yaitu dukhul waktu salat, harus sudah masuk waktu salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, ju'ilat, dijadikan, li, bagiku, al ardu, bumi, kulluha, semuanya, wali ummati, dan bagi umatku, masjidan. Jadi bumi itu dijadikan untukku dan untuk umatku masjid, tahuran, yang suci. Fa'ainama, dan dimanapun, dimanapun adrokat, ya, menemui, rojulan, laki-laki, min ummati, dari umatku, apa yang menemui as-salatu, salat, ya, dimanapun salat itu menjumpai laki-laki dari umatku, fa'indahu masjiduhu, maka di sisinya itu masjidnya, wa'indahu tahuruhu, dan di sisinya itu kesuciannya. Itu dalilnya. Kemudian furudut tayamum, adapun fardu-fardu tayamum, yang pertama yaitu an-niyatu, menyatakan niat, listibahatis salati, karena kebolehannya salat, wa nahwiha, dan semisalnya. Yang kedua at-turabu, adanya debu, at-tahur, yang suci, alladzi lahu barun, ya, debunya ini yang berdebu, ya, artinya apa? Bledug, kalau bahasa Jawa itu bledug. Bledug ini yang ngebul lah, seperti itu. Yang ketiga yaitu mashul wajhi, mengusap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai siku, bidarbataini, dengan dua pukulan atau dua tepukan. Yang keempat, naqlut turabi, memindahkan debu, ilal udwi, kepada anggota, al mamsuhi, yang diusap. Itu untuk fardu tayamum. Sekarang nawaqidut tayamumi, hal-hal yang membatalkan tayamum. Nawaqiduhu, adapun hal yang batal tayamum, salah satu ada 3. Yang pertama, kullu ma yanqudul wudu'a, setiap hal yang membatalkan wudu itu sama membatalkan tayamum. Yang kedua, ru'yatul ma'i, melihat air, qabla dukhuli fis sholati, sebelum dia melaksanakan sholat, ya. Jadi kalau sudah sholat tidak batal sholatnya, lanjutkan sampai selesai. Tapi kalau dia belum sholat, kemudian airnya, melihat air, maka langsung wudu. Yang ketiga, ar-riddatu, murtad. Selanjutnya at-tayammumu, adapun tayamum likulli fardin, tayamum tersebut untuk setiap sholat fardu, ya. Jadi syaratnya satu tayamum, satu sholat fardu. Yajibu, wajib, at-tayamum, tayamum likulli fardin, bagi setiap sholat fardu. Wa yusalli, dan sholat, bit tayamumi, dengan tayamum, wa al-wahid, yang satu, masya'a minas sunani wan nawafili. Jadi kalau fardu itu hanya satu tayamum, ya. Jadi satu fardu satu tayamum. Tapi kalau untuk sholat sunnah ataupun sholat nawafil, maka boleh dengan satu tayamum, walaupun dia melakukan berkali-kali sholat sunnahnya. Itu perbedaannya, sahabat-sahabat. Selanjutnya wudu'ul jarihi, wudunya orang yang memiliki luka. Man, adapun orang kana yang fi badanihi, pada badannya, jurhun, memiliki luka, ya durruhu, yang membahayakan, al-ma'u, air. Jadi orang ini memiliki luka, kemudian ketika terkena air itu menjadi bahaya baginya. Yajibu, maka wajib, alaihi, atasnya, ghuslul a'dha'i,
membasuh anggota as-sahihati yang sehat. Jadi wudunya yang dibasuh anggota yang sehat saja, ya, yang sakit tidak usah dibasuh. Lantas bagaimana untuk yang anggota yang sakit? Wat tayammumu badala ghuslil udwil jarihi, dan bertayamum, jadi setelah berwudu bertayamum sebagai ganti anggota yang sakit, seperti itu. Yang kedua, idza kana al-juruhu, ketika anggota yang sakit itu, ya, penyakit itu fi udwin pada anggota min a'dha'it tayamum, dari anggota-anggota tayamum. Jika sakitnya ini pada anggota tayamum, misalkan pada tangan, ya, bagaimana? Yajibu, maka wajib ta'mimuhu biturabi, maka wajib meratakannya dengan debu. Jadi wajib dengan debu walaupun pada anggota tayamum. Wa idza kan, dan ketika at-turabu, debu tersebut yadurruhu, membahayakannya. Tadi air membahayakan, sekarang debu membahayakan. Nah, bagaimana? Yaqtasiru, maka boleh meringkas ala ghaslis salimi, hanya membasuh anggota yang sehat saja. Jadi wudu, ya, wudu dengan membasuh anggota yang sehat. Wa yajib, dan wajib alaihi, atasnya i'adatus sholati, mengulangi sholat, wajib mengulangi sholatnya ba'dal bur'i, setelah dia sembuh. Nah, ini perlu dicatat sahabat-sahabat, ya. Jadi kalau ada anggota wudu yang sakit, kemudian dia tidak bisa menggunakan air, tidak bisa menggunakan debu, maka berwudu saja, namun yang sakit nggak usah dibasuh, ya. Tapi nanti ada i'adatus sholat ba'dal bur'i, ya, mengulangi sholat setelah sembuh. Kemudian al-jabiratu, ya, ini menerangkan tentang orang yang memiliki perban. Yajibu, wajib al-mashu, mengusap, ya. Jadi ketika memiliki perban, ya, perban itu gara-gara sakit kemudian diperban, maka wajib baginya mengusap alal jabirati, mengusap perbannya saja bil ma'i, dengan air. Idza kana ghusl udwi, ketika basuhan tersebut pada anggota doron yang sakit, bihi, dengannya. Wa yajib, dan wajib at-tayammumu, tayammum badala ghusl udwil maridi, sebagai ganti membasuh anggota yang sakit. Jadi itu untuk cara bagaimana ketika kita misalkan memiliki sakit kemudian diperban, ya, sakit tersebut. Selanjutnya dima'ul mar'ati, menerangkan tentang darah-darah bagi perempuan. Yang pertama al-haidu, haid. Haid, adapun haid ialah huwa damun, darah, yakhruj, yang keluar min a'lar rahimi, dari atas rahim, fi awqatin, pada waktu-waktu makhsusatin, yang tertentu, ala sabili sihati, atas jalan kesehatan. Wa waktuhu, dan waktunya itu min bulughil unsa, dimulai dari balighnya, sampainya perempuan, tis'a sinina, kepada umur 9 tahun. Wa aqalluhu, dan adapun paling sedikitnya masa haid yaitu yaumun wa lailatun, sehari semalam. Wa aktsaru, dan paling banyaknya 15 yauman, 15 hari. Wa ghalibuhu, dan paling biasa, ya, artinya kebanyakan perempuan itu sittatun, 6, au sab'atu ayyamin, ataupun 7 hari, bilayaliha, dengan malamnya. Jadi 7 hari 7 malam. Wa aqallu muddatit tuhri, nah sekarang paling sedikit masa suci, 15, yaitu 15 hari, yauman, 15 hari, ya, baina damai haidin, di antara 2 darah haid, seperti itu. Selanjutnya nifasu, nifas. Nifas itu apa? Huwa damun, darah, yakhruju, yang keluar, aqibal wiladati, mengiringi ataupun ketika melahirkan, ya, itu disebut nifas. Wa aqalluhu, dan paling sedikit nifas ialah lahdzatun, sebentar saja, ya, atau sekecrotan. Wa aktsaruhu, dan paling banyak-banyaknya itu sittuna, 60 yauman, hari. Wa ghalibuhu, paling lumrahnya, paling kebiasanya, arba'una, 40 yauman, hari. Wa ma, dan perkara naqasa, yang kurang, an aqallil haidi, dari masa sedikitnya haid, ya, au zada, ataupun bertambah dari ala aktsaril haidi, atas paling banyaknya masa haid, fahuwa istihadatun, maka itu disebut istihadah. Jadi ketika lebih sedikit daripada paling sedikitnya masa haid tersebut, ataupun lebih banyak daripada masa haid tersebut, maka itu merupakan darah penyakit, darah istihadah. Wa aqallu zamanil hamil, adapun paling sedikitnya zaman hamil itu sittatu asyurin, ada 6 bulan, ya, walahdzatani,
6 bulan seketika. Wa ghalibuhu, dan paling lumrahnya ya, paling kebiasaannya itu tis'atu asyurin. Biasanya itu 9 bulan. Wa aktsaru, dan paling banyaknya arba'us sinina, 4 tahun. Jadi ada orang yang melahirkan sampai 4 tahun. Nah, jadi ini sudah diterangkan pada kitab ini. Oke sahabat-sahabat, untuk pembahasan kita, untuk murojaah kita kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika video saya ini bermanfaat buat sahabat-sahabat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.